identitas kedua. Apakah kita masih bagian jemaat Smyrna? Kita perlu mengenal salah satu pribadi Tuhan kita adalah pribadi yang pertama dan yang terakhir, yang pernah mati dan sudah hidup lagi. Ada 7 pribadi yang kita harus kenal dengan Tuhan kita. Pribadi yang kita sembah, yang kita muliakan. Pertama, dia adalah pribadi yang memegang 7 bintang dan 7 gereja ada di dalam tangannya. Dia lewat di tengah-tengahnya. Dan yang kedua, dia adalah pribadi yang pertama dan terakhir, yang pernah hidup, yang pernah mati, tapi sudah hidup kembali. Jadi kalau saudara menolak pribadi yang pernah mati di kayu salib, di kayu gantungan itu, saudara nggak sedang memuji, menyembah pribadi yang memegang 7 bintang itu, saudara. Dia yang menyatakan kepada jemaat di Smyrna. Siapa jemaat Smyrna itu, saudara? Mari deteksi hidup kita. Ayat Wahyu 2 ayat 9. Aku tahu perbuatanmu dan kesukaran dan kemiskinanmu, padahal engkau kaya. Juga hujatan dari mereka yang menyebut diri mereka Yahudi. Perhatikan, saudara. Padahal bukan, malah sebaliknya, mereka adalah sinagoga setan. Dan saudara, berapa banyak orang yang memperhadapkan saudara dalam kehidupan saudara, sepertinya mereka udah Yahudi banget, saudara. Segala budaya Yahudi mereka ada di dalam kehidupan mereka. Ya, mau pakai kerudung, mau pakai baju, semua budaya Yahudi melekat erat di dalam kehidupan mereka. Tapi perhatikan kalimat ini. Yesua deteksi mereka. Ya, Yesua deteksi mereka. Yesua katakan, aku tahu perbuatan-perbuatan dan kesukaran dan kemiskinanmu, padahal engkau kaya. Berapa banyak orang menganggap, dia gak tahu apa-apa. Tahu apa dia tentang keyahudian? Lihat aja tuh bajunya barat sekali. Gayanya Amerika sekali. Miskin banget dia. Yesua kasih tahu kepada jemaat Smyrna. Kau nampaknya miskin di mata mereka. Nggak tahu apa-apa. Tapi sebenarnya kau kaya. Yahweh mau kasih tahu. Kehidupan orang yang kaya di dalam Yahweh adalah kehidupan di dalam roh. Bukan kehidupan di cara daging. Dan sebabnya Yesua berkata, janganlah engkau takut terhadap apa yang segera engkau derita. Lihatlah, si setan akan segera menjebloskan dari antara kamu ke dalam penjara, agar kamu dicobai. Kamu akan mengalami kesukaran 10 hari. Jadilah setia sampai pada kematian, dan aku akan memberikan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa yang mempunyai telinga, biarlah dia mendengarkan apa yang Roh katakan kepada gereja-gereja. Siapa yang menang, ia sekali-kali tidak akan ditimpa oleh kematian kedua. Saudara, kalau kita baca kitab suci dengan pimpinan Roh, kita akan diajar dengan sangat jelas bahwa kehidupan di dalam kebenaran firman itu bukan kehidupan daging, saudara. Bukan kehidupan mengenai apa yang kau kenakan, bukan kehidupan apa yang kau tampilkan, tapi kehidupan apa yang kita kerjakan di dalam roh. Apa yang kita lakukan dengan semua terbuka dan transparan di hadapan roh, saudara. Dan sebabnya, kehidupan rohanimu sebatas dengan adat istiadat Yahudi. Kau merasa kau lebih kaya, kau lebih sempurna dari orang-orang yang berpakaian secara menurut zamannya. Kau adalah manusia miskin. Dengar baik-baik. Baca firman. Miliki hubungan yang intim secara roh. Biarkan dia membuka roh kita, memimpin kita untuk hidup di dalam roh. Kalau kita belajar, kenapa Yahweh memisahkan makanan? Karena di dalam makanan itu ada nyawa, saudara. Di dalam makanan-makanan tertentu itu ada nyawa yang akan mempengaruhi roh kita. Dan sebabnya dia menguduskan kita, menguduskan orang-orang tertentu, bahkan gak boleh makan daging sama sekali, saudara. Kitab suci mencatat orang yang ragu, orang yang gak tahu apa yang Yahweh izinkan untuk dia alami, dia ambil cara cepatnya aja, dia gak makan daging sama sekali, dia cuma makan tumbuh-tumbuhan. Kita harus menghormati mereka, saudara.
Kalau kita punya hubungan roh dengan Roh Kudus itu sendiri, kita akan sangat peka mana yang kita boleh makan dan mana yang tidak boleh kita makan. Itu peka sekali, saudara. Saudara mau bohongin saya, ini gak ada babinya. Saya makan satu gigit, saya tahu. Sebelum saya makan, saya cium baunya, saya tahu. Ini bukan masalah makanan dan minuman, saudara. Ini masalah kebenaran. Saudara akan pahami itu kalau saudara benar-benar bergaul dengan Roh Kudus. Bukan berarti bahwa Roh Kudus itu dipatasi dengan makanan dan minuman. Ada saatnya Yosua bilang, makan semua, makan semua. Saudara, mari hormati perjanjian yang Yahweh sudah berikan di dalam hati kita masing-masing. Kita kembali kepada yang ketiga.